Salam semuanya. Apa kabar kita pada hari ini? Saya percaya kita adalah jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita akan berdoa bagi Provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara atau Kaltara adalah provinsi termuda ke-34 di Indonesia yang disahkan pada 25 Oktober 2012 beribu kota di Tanjung Selor. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Sabah, Sarawak. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan merupakan penghasil utama rumput laut. Pendidikan di Kalimantan Utara saat ini berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas, terutama di wilayah perbatasan melalui pembangunan Sekolah Garuda di Bulungan yang dimulai pada Oktober 2025. Sekolah Garuda ini berfokus pada penguasaan STEM yaitu Science, Technology, Engineering, and Math, pendidikan karakter kebangsaan, dan pemerataan akses pendidikan berkualitas tinggi untuk mencetak pemimpin global. Mari berdoa untuk Kalimantan Utara. Kiranya Tuhan mencurahkan hikmat kepada pemerintah dalam mencetak generasi unggul di sana, juga agar gereja-gereja di sana semakin bergiat dalam doa untuk membuat Kalimantan Utara alami lawatan Roh Kudus. Kalimantan Utara, anak-anakmu akan perkasa di bumi dan menjadi berkat. Amin. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan salam 3 kali buat Kalimantan Utara. Salam Kalimantan Utara. Salam Kalimantan Utara. Salam Kalimantan Utara. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu terus melimpah atas Kalimantan Utara Tuhan. Kami percaya Tuhan provinsi ini terus ada di mata-Mu Bapa. Bahkan berkat-berkat yang ilahi datang daripada-Mu untuk Kalimantan Utara Tuhan. Kami percaya Tuhan Kalimantan Utara terus Kau akan pakai Tuhan Kalimantan Utara ini Tuhan untuk menjadi biji mata-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hikmat Roh Kudus akan turun atas pemimpin Kalimantan Utara Bapa. Dan biarlah Tuhan roh takut akan Engkau itu tercurah atas Kalimantan Utara. Sehingga boleh Tuhan Kalimantan Utara ini hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hikmat yang Kau berikan kepada pemimpin Kalimantan Utara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh terus membawa Kalimantan Utara ini Tuhan. Secara pendidikannya akan terus maju Tuhan. Terlebih Tuhan untuk generasi-generasi muda-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui mulut lidah bibir mereka oleh berkata Tuhan. Mengatakan tidak atas dosa-dosa Tuhan. Dan mereka terus dilingkupi atas kekudusan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan provinsi ini Tuhan akan terus Kau pakai Tuhan. Terus Tuhan akan ada pertobatan di provinsi ini Tuhan. Bahkan rumah doa-Mu akan terus ada di provinsi ini Tuhan. Sehingga Tuhan boleh menjadikan provinsi ini Tuhan untuk menjadi Tuhan contoh bagi provinsi-provinsi yang lain Tuhan. Karena provinsi ini hanya takut akan Engkau Bapa. Sehingga provinsi ini Tuhan akan menghasilkan generasi-generasi muda yang baik, yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Provinsi Utara ini ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Ada salam di bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Dan kami percaya Tuhan segala yang baik, segala yang kudus, segala yang benar tercurah atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau terus memberkati bangsa kami Tuhan. Bahkan Tuhan Kau terus memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan pada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Roh takut akan Engkau turun atas bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan boleh Tuhan terus mengandalkan Engkau. Dan kami percaya Tuhan melalui gereja-gereja-Mu, melalui orang-orang kudus-Mu, melalui doa-doa yang benar Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa hanya Tuhanlah Yesus Kristus yang layak disembah bagi bangsa
bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa Hong Kong Tuhan. Salam Hong Kong, salam Hong Kong, salam Hong Kong. Damai sejahtera itu turun atas bangsa Hong Kong ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pertobatan akan Kau nyatakan atas bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui penginjil-penginjil-Mu yang ada Tuhan. Bahkan Tuhan mereka akan mengabarkan karya keselamatan-Mu Tuhan. Bila Engkau yang membukakan pintu penginjilan itu Tuhan, tak ada satupun orang yang bisa menutupnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Hong Kong akan dimenangkan bagi hormat kemuliaan-Mu Bapa. Hujan pertobatan itu terjadi atas Hong Kong Bapa. Kami percaya Tuhan, kami serahkan Hong Kong ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami juga bawa Tuhan setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Pastor Johanna Handoyo bersama Ibu Betty. Pastor Heriko bersama dengan Ibu Lydia. Pastor Jimmy bersama dengan Ibu Linda. Juga Pastor Elias yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pengurapan ilahi turun atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau terus mengurapi hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan, perlindungan sempurna Kau nyatakan atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan akan ada suara-Mu yang Kau perdengarkan pada setiap kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Elias yang pada siang hari ini Tuhan akan membawakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya firman-firman itu boleh menguatkan kami, boleh memerdekakan kami, bahkan boleh menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya Tuhan firman itu adalah daripada-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan mengalami sukacita surgawi Tuhan. Bahkan mereka akan mengalami kemenangan-kemenangan yang ada Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mereka yang terbelenggu akan dimerdekakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tak ada satupun roh jahat yang boleh ada pada mereka Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya jemaat-jemaat ini akan menjadi jemaat yang taat dan setia. Sehingga pada akhirnya nanti Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami dari awal pertengahan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berdaulat. Sehingga ibadah ini adalah ibadah yang boleh membawa sukacita surgawi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam kuasa tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu akan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Itu yang kami rindukan saat ini Tuhan. Ketika kami dalam hadirat-Mu, maka kami akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Yesus, Engkau Tuhan kami. Yesus, Engkau Allah kami. Hadirat-Mu yang membuat kami ada. Haleluya. Hadirat-Mu yang membuat kami hidup. Iya, lala, ya, lala, 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 lala. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat sukacita-Mu Tuhan. Ya, lala, ya, lala, ya, lala, ya, lala. Hadirat-Mu, ya, ya, lala, ya, lala, ya, lala, ya, lala, ya, lala. Hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi umat-Mu. Ya, 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 lala, ya, 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 lala, ya. Hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever spent, we will sing your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri katakan oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever spent, we will sing your praise. Oh Lord our God. Katakan oh praise
sukacita. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan sorak-sorak. Hanya nama Tuhan saja ditinggikan di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari rayakan kemenangan Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya.
saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya Tuhan karena kebangkitan kami boleh berada di tempat ini, Yesus. Yes. Kau baik, Tuhan. Ku percaya dan tidak bimbang kuasa-Mu nyata, sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada
Kami percaya, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami terlampau percaya Tuhan memperhatikan kami, dan Tuhan selalu bersedia menolong kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami. Kami tahu siapa diri kami di hadapan-Mu, sehingga menghadapi masalah tantangan apapun kami boleh kuat. Karena Engkau Tuhan yang ada bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati firman Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Yuk tepuk tangan buat Allah kita. Kasih salam kiri kanan. Bilang kamu dikasihi Tuhan. Katakan amin. Saya minta tolong mimbarnya maju lagi dong. Supaya nggak feedback. Maju lagi ke sana. Oke, silakan duduk Bapak Ibu semua. Yes, Tuhan memberkati ya. Selamat datang. Selamat beribadah. Saya mengucap syukur. Kalau kita boleh ketemu lagi, bahkan jiwa-jiwa baru, terima kasih Tuhan memberkati. Nah, tadi pagi dalam ibadah yang pertama, ya, dalam ibadah yang pertama, saya membahas firman Tuhan tentang identitas kita, ya, menemukan identitas kita yang tak tergoyahkan. Jadi penting sekali kalau engkau hari-hari begini, engkau tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Ya. Apalagi dalam keadaan krisis seperti ini, ya, sesuatu yang tidak baik-baik saja, engkau harus tahu siapa dirimu. Sehingga kalau engkau tahu siapa dirimu, engkau tenang. Ya, seorang prajurit TNI, dia nggak memusingkan dirinya. Karena dia tahu siapa dia. Ya, seorang TNI prajurit itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu negara yang bertanggung jawab. Jadi dia nggak pusing. Waktu dia berperang, dia tahu istrinya cukup, anak-anak cukup makan. Bahkan sekolahnya sampai selesai. Itu seorang TNI. Dia tahu siapa diri dia. Dan dia menjaga kehidupannya. Katakan amin. Nah, penting sekali kita tahu siapa diri kita. Dan engkau akan kuat menghadapi hari-hari ke depan. Katakan amin. Tadi pagi saya ingatkan firman Tuhan dibagikan bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Katakan amin. Ya, di depan masih ada 3 bangku nih. Yuk silakan yang mau duduk di depan, apa-apa. Masih ada 3 bangku. Silakan yuk, kasihan banget berdiri. Ya, sampingnya ada yang kosong nggak? Coba angkat tangan yang kosong bangkunya. Sampingnya yang kosong. Nah, ini ada 1. Ini ada 1. Ini ada 1 di depan. Tuh, ini ada 2. 3 di sini tengah, di 3 ada tengah. Yuk silakan yuk, kasihan. Yang ada di luar, tok tok tok, siapa itu yang ada di sini ya, suruh masuk ya. 3 orang. Jadi tadi pagi saya bahas tentang bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Katakan amin. Kita diberi kasih karunia. Katakan amin, saudaraku. Kita diberi damai sejahtera. Ingat itu, engkau dan saya diberikan kasih karunia. Sesuatu yang kita nggak layak terima, Tuhan berikan. Dan kita diberikan damai sejahtera. Damai sejahtera nggak ada hubungan sama uang. Seringkali kita nggak ada damai sejahtera karena salah kita sendiri. Kita ngukur damai sejahtera kalau saya ada uang. Ya, kalau saya ada emas. Siapa di sini ada emas? Yang punya? Iya, emas. Siapa Pak namanya? Mas Risto, hitung aja beratnya. Aku punya emas di rumah, ya, Mas Risto, ya, iya. Jadi dengerin, nggak ada hubungan damai sejahtera dengan keuangan kita, nggak ada hubungan damai sejahtera dengan makanan kita. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu melebihi yang dunia bisa berikan. Kita diberkati dengan segala berkat rohani. Itu yang tadi pagi saya bahas. Saya buka dari Efesus, engkau baca Efesus semua kau baca. Kita kudus dan tak bercacat, itu saya bagikan. Bahkan kita dikasihi Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, bilang kamu dikasihi Tuhan. Percaya itu saudaraku. Siapa yang dosanya banyak, saya angkat tangan duluan. Engkau dan saya dikasihi Tuhan. Katakan amin. Makanya jangan tinggalkan Yesus. Engkau jangan disiplinkan dirimu. Jangan pindah-pindah gereja, mohon maaf ya. Engkau harus punya rumah.
Coba rumahmu pindah-pindah gimana? Ya, coba tanaman dipindah-pindahin tiap minggu, tanamannya pasti mati. Engkau dan saya harus memberi diri disiplin hari-hari begini. Engkau harus kenali rumahmu siapa, gembalamu itu siapa. Engkau harus tahu, kenapa saya banyak melayani orang yang meninggal. Pak Pendeta tolong kuburin papa saya. Loh, kalian gereja di mana? Itulah Pak, kami pindah-pindah. Terus jadi kami nggak tahu kami gereja mana. Aduh, untung kita punya belas kasih. Oke, kita kuburin. Hari pertama di rumah duka sampai hari ketiga sampai ke pemakaman. Ya, ada lagi sore hari di hari Lebaran. Pak Pendeta bisa kubur bayi kami enggak? Loh, kenapa? Istri saya baru lahir meninggal anaknya. Kalian gereja di mana? Kami pindah-pindah gereja. Kami hubungin hamba-hamba Tuhan, lagi liburan semua. Ya, untung saya nggak liburan, rupanya ada maksud Tuhan. Ya, untuk saya layani. Itu jam 5 sore, selesai pemakaman itu 6:30 malam. Baru kali itu saya nguburin orang setengah malam, saudaraku. Sampai gelap, ngeri juga ya, bayinya kecil gitu ya. Jadi maksud saya apa? Kita harus mengerti ya bahwa kita tuh dikasih Allah. Katakan amin. Sekali lagi bilang kamu dikasih Tuhan. Bilang kamu dikasih Tuhan. Tuhan gak mau tahu dosamu seperti apa. Yang penting engkau mau berbalik kepada Tuhan gak? Kalau engkau mau balik minta ampun, engkau dikasih Tuhan. Tadi kan kita sama-sama angkat tangan ya. Kita banyak dosa betul. Siapa yang mau minta ampun sama Tuhan? Saya angkat tangan duluan. Katakan amin. Waktu saya baru mau aja, rahmat Tuhan tuh, anugerah Tuhan tuh udah turun buat saya. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Jadi kalau saya dikasih Tuhan, saya pun harus mengasihi semua orang. Katakan amin. Siapa yang mau mengampuni orang yang pernah berbuat jahat sama kamu? Angkat tangan. Ya, yang mau ya, bukan yang bisa. Siapa yang bisa? Aduh gak bisa Pak Pendeta. Siapa yang mau? Saya mau. Tapi saya gak bisa. Nah, waktu engkau mau, anugerah Tuhan turun atasmu. Engkau dimampukan untuk bisa mengampuni orang. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Itu tadi pagi ya. Dan kita diterima Tuhan lewat Kristus Yesus. Jadi Bapa menerima kita lewat kematian Yesus. Apa dasar engkau diterima Tuhan? Apa dasarnya? Kematian Tuhan Yesus. Ngomong sama-sama, kematian Tuhan Yesus. Kalau ada iblis mendakwamu, kamu tuh gak layak. Langsung ngomong, iblis kamu diam. Yesus mati buat saya. Saya dilayakkan oleh Bapa di surga. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Jadi tidak ada satu orang pun yang layak berdiri di sini. Yang layak duduk di situ. Gak ada yang layak. Tapi kita dilayakkan oleh apa? Kematian darah Yesus. Untuk itu, bilang kiri kanan, ayo melayani Tuhan. Ayo dong melayani Tuhan. Kasih salam kiri kanan, ayo melayani Tuhan. Inang, ayo layani Tuhan. Amang, layani Tuhan ya. Layani Tuhan apa ya. Ayo, siapa yang belum melayani Tuhan, angkat tangan. Tunggu dulu, siapa yang belum melayani Tuhan? Angkat tangan. Ibu melayani Tuhan. Udah melayani Tuhan ya? Udah. Ibu sudah melayani Tuhan? Amin. Bapak juga ya? Gini. Cuma ada 2 yang kita layani. Musuh kita siapa? Iblis. Jadi cuma ada 2. Engkau melayani iblis atau Tuhan? Tuhan. Cuma ada 2. Tuhan. Siapa yang mau melayani Tuhan? Angkat tangan. Oke, turun tangan dulu. Siapa yang belum melayani, tapi mau melayani? Angkat tangan. Jadi asyir kah? Haleluya nih. Ya Oma ya, 104 tahun. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Siapa yang belum melayani, tapi aku mau melayani Tuhan. Karena kenapa? Aduh, aku berhutang sama Tuhan. Tuhan tuh baik banget sama aku. Angkat tangannya yang mau melayani Tuhan, yang belum melayani. Sudah melayani belum? Salam. Yuk melayani Tuhan ya. Katakan amin. Melayani Tuhan atau hantu? Tuhan, mantap.
ini momen waktunya engkau dan saya melayani Tuhan. Yang sudah melayani Tuhan, jangan pernah mundur. Tunggu sampai garis akhir. Kapan? Waktu kita meninggal. Itu garis akhir. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Itu keren ya, pas saya ngomong meninggal, speaker bunyi, cas gitu. Cuman ada di BAC Hong Kong. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Luar biasa ya. Nah, oke, sekarang kita masuk poinnya. Boleh tampilkan di slide ya. Lihat, berharga kita sekalipun kita di tengah badai. Makanya engkau tahu dulu siapa dirimu. Engkau enggak pusing keadaanmu. Bahkan waktu engkau sakit atau sehat, engkau pun ngerti. Waktu sehat kita mau melayani Tuhan. Ada lagunya, hidup ini, nah di mana ya? Coba di nah, coba, yuk angkat pujian ini. Hidup ini adalah, sebentar. Kalau nggak salaman kayaknya nggak enak ya. Kasih tahu, hidup ini adalah kesempatan. Katakan amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ayo tangannya begini, lihat kiri kanan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Amin. Ini yes Lord. Jadi berkat. Sama-sama lihat ke atas. Oh Tuhan, angkat tangannya. Pakai begini. Hidupku. Lihat Tuhan ya. Selagi tangannya begini. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti. Bila tunjuk tanah. Ku tak berdaya lagi. Hidup ini begini. Sudah jadi berkat. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Katakan amin. Sama Tuhan itu nggak ada pensiun. Kalau Amang pensiun, udah pensiun kali ya. Amang berapa usianya? Wih, 75. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Tapi Tuhan nggak ada bilang kita pensiun, enggak. Tuhan mau pakai kita mumpung kita masih sehat. 75 tahun kita bisa, mungkin larinya udah gak kenceng, tapi kita bisa doa. Doa itu pelayanannya sampai ke bangsa-bangsa. Siapa yang mau ke Amerika, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Lewat doa, bilang lewat doa. Doa, Tuhan kami berkati bangsa Amerika. Selamatkan bangsa Amerika. Pelayanan kita ke bangsa-bangsa. Nanti kalau ditanya, kamu pelayanan di mana? Oh, saya pelayanan ke bangsa-bangsa. Wah, udah pernah ke Amerika? Sudah. Ke Antartika? Sudah. Apa pelanannya? Doa. Kita bisa ke kampung, kita bisa kemana aja. Katakan amin. Bilang kiri kanan, mumpung masih sehat. Bilang kiri kanan. Ayo melayani Tuhan. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Siapa yang mau melayani Tuhan, yang belum melayani Tuhan ya, siapa yang mau melayani Tuhan? Angkat tangan, coba. Sekali lagi saya mau tanya. Oke. Siapa yang mau melayani hantu? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Aduh gue bingung nih. Dimulai dari engkau jadi asyir, jadi pendoa. Kalau mau di gereja ya. Melayani Tuhan gak aja cuma di gereja. Engkau bisa ikut sit tengah minggu, ibadah tengah minggu ya. Siapa yang sudah ikut sit, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Nah sisanya belum nih berarti nih. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo ikut melayani Tuhan di sit. Sit itu apa sih Pak? Ibadah tengah minggu. Kadang malam, kadang siang. Kalau hari Minggu habis ini ya, kita bisa apa? Kita bisa melayani satu sama lain. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Katakan amin. Jadi engkau dan saya ada talenta, ingat itu. Engkau dan saya ada talenta. Ya, coba tanya kiri kanannya, talentamu apa? Talentanya apa? Oh, menyanyi. Sudah melayani. Berdiri yang punya talenta, menyanyi. Berdiri. Tolong di foto ya, berdiri terus. Kamu ada talentanya apa? Masak, berdiri. Coba, kamu
Apa talentanya? Saya ngabisin makanan, Pak. Ya itu juga sama. Ya, saya masak. Thank you ya Ibu ya. Jadi maksud saya dengerin. Kadang kita nggak tahu talenta kita. Tapi waktu kita udah terjun di dalam komunitas kecil, di situ keluar. Dulu saya mulai dari ibadah sit, ibadah tengah minggu, zaman dulu. Dulu family altar namanya. Jadi baru saya tahu saya bisa main gitar. Karena apa? Dibutuhkan di sana. Saya bisa main keyboard cuman sedikit dulu ya. Nggak taunya dibutuhkan di sana. Saya bisa sharing karena apa? Dibutuhkan di sana. Ada yang nanya nggak tahu jawabannya. Saya tahu jawabannya. Jadi saya bantu ketua family altar saya dulu. Dan saya bisa sharing. Baru saya tahu. Saya bisa berharga. Kenapa? Saya jemputin teman-teman. Untuk ibadah. Wah, mereka menunggu saya. Saya jemputin anak Sunday School dulu, anak Sunday School. Ibunya lagi mandiin anaknya. Ya ibu, saya bilang kan janjian jam segini. Mandiinnya di depan rumah karena masuk gang. Saya dulu jemput-jemput mereka semua. Ya, jadi maksud saya kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, angkat tangannya. Pakailah hidupku. Ayo tangannya begini. Aku janji Tuhan, sepanjang aku kuat, aku mau melayani Tuhan. Bila saatnya, ayo tunjuk tanah. Ku tak berdaya lagi, hidup ini, katakan, sudah jadi berkat. Tepuk tangannya buat Allah kita. Lagu ini sederhana tapi dalam isinya ya, mengingatkan kita semuanya. Oke, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, ada tanda dalam kehidupan kita. Kita menjadi milik Tuhan yang sah lewat Roh Kudus di dalam kita. Ada cap atau meterai atau segel, saudaraku, yang menjamin bahwa Anda adalah kepunyaan Tuhan selamanya. Kasih salam kiri kanan, jangan bosan-bosan. Bilang, kamu milik kepunyaan Tuhan. Selamanya, bilang selamanya. Selamanya. Katakan amin. Sekalipun ada firman-Nya di Mazmur, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, tapi aku menyambut engkau. Cerita ini, ayat ini gak pernah saya lupakan. Kenapa? Ada satu ibu gendong anaknya, jatuh di tangga rumah saya, jatuh terduduk. Anaknya sakau, kena obat sabu-sabu begitu, ya ekstasi begitu. Dan dia teriak, saya baru gendong anak saya yang dulu masih kecil ke toilet, terus saya balikin ke kamar, ibu ini teriak, Elias, tolong saya gitu. Saya gini, lihat keluar, saya lihat dia jatuh di tangga, saya udah begini, dek, pasti anaknya nih. Karena saya pernah nasihatin ibunya, ibu kayaknya anak ibu gak beres nih. Saya lihat matanya, apa yang orang overdosis, layu. Coba lihat mata sebelahnya, layu enggak? Bilang, saya lihat matamu tidak layu. Ya. Tapi ibu ini, anak ini matanya layu. Saya nasihatin, malah ibunya marahin saya. Malam itu mereka jatuh begitu, dan saya langsung ngomong di tangga, ibu minta ampun sama Tuhan. Ibunya langsung minta ampun, Tuhan ampuni saya. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Dulu kami tinggal di Jakarta, rumah sakit MMC, Kuningan. Waktu dibawa, dokter ngomong begini, Pak kita harus tindak segera nih Pak. Mau dikasih obat-obatan, Bapak tanda tangan gitu loh. Loh, tanda tangan apa Pak? Ada resikonya. Dia bisa gila, otaknya kena, atau meninggal. Pilih mana? Pilih gila atau meninggal? Ya saya nggak mau tanda tangan. Saya bilang, dokter saya bawa pulang aja deh. Gitu, orang ini bukan anak saya kok. Saya bawa pulang sama ibunya, sampai di rumah. Saya geletakin di ruang tamu. Anaknya gini, di dalam perjalanan, Mami tampar saya, Mami tampar saya, tampar saya. Maminya tampar di mobil gitu, aku tampar. Pas sampai di rumah, saya geletakin di ruang tamu, terus saya ngomong begini sama anaknya, hei kamu diam, kamu diam. Dia teriak-teriak,
Itu jam 3 malam, saudaraku. 3 subuh. Masih ada firman Tuhan gak yang kamu pegang? Dia ngomong begini, ada Om, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Wah, dia ngomong begitu. Dalam keadaan dia lagi sakau. Saya bilang, Bapa di surga, saya angkat tangan. Engkau dengar anak ini pegang ayatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Saya bilang begitu. Singkat cerita, jam 5:30 kami bawa ke rumah sakit Fatmawati lagi di Jakarta. Dokter ngomong begini, setelah 1 jam, Pak, anak ini gak kenapa-napa, baik-baik. Oh ya? Gak dikasih obat, kita bawa pulang sampai rumah. Om, lapar. Dia bilang, hah? Ya udah kita kasih makan. Jam 11 dia seger. Waktu saya tanya, kenapa waktu kamu lagi sakau, kamu minta-minta ditampar? Dia ngomong begini, Om, saya lihat ada makhluk-makhluk hitam. Seperti orang tapi hitam, roh gitu. Mau cabut nyawa dia. Jadi waktu mau dicabut, dia Mami tampar saya. Gitu. Waktu mau dicabut ditampar maminya, rohnya balik lagi. Gitu loh, dia sadar lagi loh. Bilang kiri kanan, jangan ketawa. Bilang, jangan ketawa. Ini serius ini. Dan oleh karena anak ini pegang firman, dan dia diselamatkan Tuhan. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Ini. Kamu harus percaya, engkau dan saya sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Engkau harus sayang sama semuanya nih. Bilang kiri kanan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Kasih tahu lagi yang di belakang, aku mengasihimu. Yang di depan. Ya, yang paling belakang gak usah ngomong ke tembok ya, aku mengasihimu. Ya. Please, apapun dosa atau pelanggaran keluarga kita, ampuni. Coba bilang kiri kanan. Yang namanya keluarga, ampunin. Ngomong kiri kanan. Yang namanya keluarga, ampunin. Bilang kiri kanan. Titik. Bilang titik. Saya lagi gak bahas firman yang keluarga loh. Cuman waktu AFC saya bahas itu. Yang namanya keluarga, gak ada cerita. Engkau tidak mau mengampuni. Tuhan bilang begini, kamu keluarga kamu aja kamu gak ampuni. Bohong kalau kamu sayang sama aku, kata Tuhan. Yang kamu lihat, kamu gak bisa mengampuni. Bilang kiri kanan, sama kakak, abang, adik harus mengampuni. Ngomong kiri kanan, sama kakak, abang, adik, koko, cici, adik harus mengampuni. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Bilang kiri kanan, sama papa mama jangan kurang ajar. Ngomong kiri kanan, sama papa mama. Oh, kok pada ketawa? Sama papa mama jangan kurang ajar. Katakan amin. Oh, dia aman, aku aman, yatim piatu ya. Ya. Sama om juga sama semua orang. Katakan amin. Bilang kiri kanan. Sama saudara jangan hitung-hitungan. Ngomong kiri kanan, sama saudara. Masa sama abang hitung-hitungan? Masa sama cici hitung-hitungan sama koko? Masa sama adik hitung-hitungan? Ngomong kiri kanan, sama suami jangan hitung-hitungan. Bilang, sama istri jangan hitung-hitungan. Sama istri orang boleh hitung-hitungan. Enak aja lu minta gitu ya. Jadi dengerin saudaraku, ini nih, kalau Allah sudah memeteraikan kita, ayo kita jadi pemenang. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Next lagi, kita mendapat jaminan warisan. Mari baca ayatnya, 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Katakan amin. Roh Kudus dalam hidup kita adalah uang muka atau jaminan meterai buat kita. Ini bukti bahwa kamu tuh dijamin oleh Tuhan. Dan kita pasti akan menerima semua janji Tuhan. Kekayaan yang Allah siapkan di surga nanti. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Sama-sama ngomong, saya percaya, saya mendapat semua janji Allah. Bahkan berkat berkelimpahan. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Katakan amin. Jadi sampai di sini engkau mengerti ya, engkau dan saya mendapatkan jaminan warisan dari Bapa di surga. Kapan kita terima? Waktu kita di bumi. Waktu kita sudah meninggal, kita nggak perlu apa-apa. Orang kita udah bersama Bapa di surga.
Tapi waktu di bumi, kita mendapat semua janji Allah. Bilang kiri kanan, jangan ribut soal warisan. Ngomong kiri kanan, jangan ribut soal warisan. Ini nih, Tuhan ngomong begini, lu warisan di dunia aja lu ribut. Gimana mau dapat warisan dari Tuhan? Padahal warisan dari Allah itu segala-galanya buat kita. Senyum kiri kanan, sama warisan jangan ribut-ribut. Ngomong kiri kanan, sama warisan jangan ribut-ribut. Katakan amin. Pak, saya nggak punya warisan dunia. Engkau punya warisan di sorga. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Ya, next lagi, kita diberi iman. Coba, semua ini kasih karunia, saudaraku. Kalau engkau dan saya punya usaha, itu semua kasih karunia. Itu yang tadi pagi saya bahas poinnya. Kita diberikan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Hadiah yang sebenarnya kita nggak layak terima. Tapi Tuhan berikan buat kita. Engkau bisa nyanyi, engkau bisa pelayanan, itu kasih karunia. Makanya orang yang ngerti bahwa semua kasih karunia, enggak tawar hati. Dia nggak bosan sama istrinya. Karena kalau orang dapat istri itu kasih karunia. Orang dapat suami itu kasih karunia. Siapa yang jomblo angkat tangan coba. Enggak usah malu-malu, angkat tangan tinggi-tinggi. Engkau jomblo juga kasih karunia. Katakan amin. Ya, ya. Oma jomblo ya, angkat tangan, salam ya, Tuhan berkati. Ya. Tapi dia semangatnya pokoknya aku mau ke gereja, kata Oma. Aku senang. Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Jadi dengar, dapat istri itu kasih karunia. Dapat suami itu kasih karunia. Coba suami istri bangkit berdiri, saya mau lihat dulu mana suami istri bangkit berdiri. Coba suaminya bilang ke istrinya, kamu itu kasih karunia dari Tuhan buat aku. Bilang. Koapin ngomong, ketawa-ketawa. Koapin, ayo ngomong, Koapin ngomong. Sayang, kamu tuh kasih karunia Tuhan untuk aku. Ngomong, Koapin ngomong. Ngomong. Siapa suami-suami yang mengerti bahwa istri adalah kasih karunia dari Tuhan? Katakan amin, angkat tangan. Cium dong istrinya, cium dong istrinya. Ayo cium pipinya. Kamu kenapa nggak istri datengin suaminya? Ayo, jauh-jauh pura-pura aman, saya lagi main keyboard. Nggak bisa. Siapa yang main drum? Yang main drum siapa? Stanley ngomong, sayang kamu tuh kasih karunia Tuhan untuk aku. Stanley berdiri. Bilang sayang, kamu tuh masa kayak prajurit begini ya. Bilang sayang, kamu kasih karunia Tuhan untuk aku. Tepuk tangan. Kalau udah mengerti begitu, cium dong istrinya. Ayo suami-suami. Anak-anak semua jemaat tutup mata. Ayo. 1, 2. Ibu senyum mau dicium. Ibu nih. Udah Pak, udah Pak. Opung, cium. Wah, sudah. Nah, udah Pak. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk. Aduh, kalau kita tahu ya, kasih karunia itu. Saya selama di Hong Kong ya, WA-WA-an sama istri. Mesra-mesraan kayak pacaran. Baru hari pertama mendarat, aduh Hani aku susah tidur gak ada kamu di samping. Terus gimana? Kita jangan ngomong gini, gombal lu, jangan. Sakit hati, ngomong balas, aku juga. Aduh Hani kapan pulang? Aduh kamu nih berisik banget, bikin tambah kangen aku bilang. Ya. Jadi yang udah gak ada pasangan ya sudahlah. Ya, jangan Bapak bikin memori saya ingat lagi ya sudahlah. Ya, semangat. Si Oma ya, Oma jomblo ya, luar biasa. Next lagi, diberi pengharapan. Dengar saudaraku, gini dengarin, hidup ini harus punya pengharapan. Dan pengharapan udah diberikan sama Tuhan. Engkau kalau gak berharap,
engkau kepingin meninggal. Pak, saya pengen cepat mati aja deh. Kenapa? Saya susah. Nah, kalau engkau ngerti, engkau diberikan pengharapan. Lihat ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita diberi pengharapan. Kita memiliki kepastian masa depan yang cerah. Katakan amin. Karena panggilan Allah. Engkau gak usah takut sama anak-anakmu. Gak usah takut. Tuhan punya berkat sendiri buat anak-anakmu. Izinkan dia ngalamin proses dalam hidup ini. Jangan dikit-dikit kau tolong, jangan dikit kau tolong. Anak saya waktu umur 5 tahun minta pisau. Saya bilang, untuk apa Gaby pisau? Mau motong mangga, Pak. Oh, sini. Sini pisaunya, Papa yang bukain. Buka. Dia umur SMA, Pak bukain mangga, enak aja. Ngerti saudaraku? Sama anak itu gak boleh terlampau dikekang. Dia punya berkat sendiri. Ngapain kamu kerja untuk anak saya, Pak? Saya bilang, ibu udah kaya, masih cari uang. Iya Pak, saya khawatir sama anak saya. Anaknya perlu punya kebutuhan khusus. Tahu ya kebutuhan khusus ya. Jadi mamanya khawatir, padahal mamanya udah banyak uang. Dia masih kerja, suaminya juga kerja di bank, posisinya bagus. Saya bilang, ibu gak kayak begitu. Ibu taruh uang berapapun untuk anak ibu, gak cukup. Karena ke depan itu makin mahal. Tapi kalau ibu serahkan anak ibu kepada Tuhan, Tuhan yang akan memelihara. Dan luar biasa pemeliharaan Tuhan. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Siapa yang punya anak, coba tangannya begini. Bilang sama-sama, bilang, Bapa di surga, bilang, aku sadar, anakku milikmu. Aku tidak mau khawatir. Aku percaya ada berkat khusus buat anak kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Ada masa depan. Jangan takut saudaraku. Ya, jangan takut sama sekali. Ini dia nih. Sehingga kita tidak perlu hidup dalam keputusasaan. Coba bilang gini. Dalam nama Yesus bilang. Roh putus asa. Saya usir dalam nama Yesus. Jangan putus asa saudaraku. Please jangan putus asa. Izinkan engkau mengalami yang namanya pertolongan Tuhan belum datang-datang. Jangan cepat-cepat ngutang. Bilang kiri kanan, jangan cepat-cepat pinjam uang. Izinkan yang engkau minta itu belum datang, izinkan. Tuhan, aku butuh mujizat. Sampai tangan berkeringat, sampai engkau berlutut. Saya ngalamin itu soalnya, berapa kali. Tuhan tolong. Aduh kok saya telepon teman saya, semua murah hati pasti tolong saya. Tapi saya gak mau. Izinkan engkau ngalamin. Kalau gak ditolong gimana? Ya sudah. Diam. Betul. Tunggu lagi hari esok. Berharap lagi sama Tuhan. Dan Tuhan punya banyak cara memberkati kita. Tepuk tangannya. Next lagi. Kita diberi kuasa oleh Allah. Lihat ini. Dan betapa hebat kuasanya. Bagi kita yang apa? Yang percaya. Harus percaya kuasa Allah. Kalau kau gak percaya, yang kau gak ngalamin yang namanya kemenangan demi kemenangan. Mujizat demi mujizat. Engkau harus percaya. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Saya ingat sekali waktu anak saya mau masuk SMA. Dan adiknya, masuk SMP. Dan adiknya masuk SD. Ya, karena beda 6 tahun. Bilang kiri kanan, punya anak jangan beda 6 tahun. Bilang. Dan jangan beda 3 tahun ya. Naiknya bareng semua gitu. Nah, jadi kami pindah dari Jakarta ke Tangerang. Dan anak-anak sekolah di Pahwa, sekolah Mandarin. Cicinya mau naik ke SMP ya, kakaknya mau naik SMP, adiknya SD. Dan kami bergumul sama uang, gak ada uang, kami minta sama Tuhan. Dan saya gak minta sama siapapun. Kalau saya minta, aduh pada murah hati semua. Saya masuk ke sekolah, menghadap, terus saya bilang begini, berapa Pak semuanya? Sekian puluh juta. Kan sekolah swasta mahal. Tingkat 5, sekolahnya besar.
salah satu sekolah terbesar juga di Gading Serpong. Dan saya bilang gini, boleh nggak cicil? 5 kali saya bilang. Oh boleh Pak, bikin aja surat. Saya tulis, saya nama Elias. Saya nggak bilang, Ibu saya pendeta. Miskin. Ini mana anak Allahnya? Bilang kiri kanan, semangat, ngomong kiri kanan, semangat. Jangan kalau nggak ada duit kok pura-pura lemah. Harus tetap segar. Katakan amin ya. Ngomong kiri kanan, saldomu berapa? Tetap semangat, jangan tunjukkan nggak semangat. Katakan amin. Kadang-kadang lagi nggak ada duit ya, teman mau ngajak makan. Pas bayar gimana? Pas bayar jangan, saya ke toilet dulu ya. Jangan begitu. Saya pas mau bayar, keluarin dompet, padahal nggak ada isinya. Jangan Pak, jangan Pak. Pak, jangan Pak. Oh ya udah silakan. Udah selesai. Kalau sampai nggak ada uang gimana? Nggak mungkin Tuhan permalukan. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Waktu saya tulis minta cicilan 5 kali, saya ngintip ada surat disetujui. Dia nyicilnya 10 kali. Ya, aduh, coba saya 10 kali saya cicil. Akhirnya apa? Ya udah saya kasih aja 5 kali, gitu ya. Besokannya pagi-pagi saya ingat sekali. Pagi-pagi jam 8, satu bapak telepon saya. Halo Pak Elias ya. Pak Elias, saya sama istri udah sepakat. Nanti kalau anak bapak masuk SMP, kami mau jadi berkat. Oh ya? Bapak sudah cari sekolah? Udah Pak. Udah tahu jumlahnya? Udah Pak. Orang saya baru dari sekolah. Sama adik bapak, sama adiknya juga mau sekolah juga ya? SKL di SD. Iya Pak. Udah tahu jumlahnya? Udah Pak. Berapa? Sekian puluh juta Pak. Oh gede juga ya. Minta nomor rekening sekolah. Lihat. Saya kasih, langsung ditransfer. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Enggak jadi tuh cicilan 5 kali. Orang sekretariat di sananya ngomong, Bapak bikin surat 5 kali mau nyicil. Iya mujizat Tuhan. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Ini nih, kita diberi kuasa untuk apa? Minta, percaya, datang sama Tuhan. Kuasa dahsyat yang membangkitkan Yesus dari kematian, kini bekerja dalam diri kita. Untuk apa? Menolong kita, apa? Menjalani hidup ini. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Katakan amin. Kita diberi kuasa. Siapa yang pernah minta naik gaji? Ada nggak? Serius? Dinaikin nggak gajinya? Kan? Betul ya? Nah, saya juga begitu. Waktu saya diangkat gembala ya, terus saya kan gembala udah mau masuk 9 tahun. Ada persembahan kasih tiap bulan kami dapat. Terus waktu dari pertama saya dikasih, saya ngomong sama gembala saya karena deket ya. Pak Gembala, kayaknya kurang. Kalau setiap bulan segini, saya ngomong begini. Karena saya mau cerita kesaksian. Karena kan saya pendeta keliling-keliling. Gitu loh. Kadang persembahannya bisa gede. Terus ya udah, bulan depan kami naikkan. Dinaikin. Terus saya ngomong lagi, Pak Gembala kurang Pak. Yang ketiga, dinaikin lagi. Yang ketiga, saya mau datang lagi karena dinaikin yang kedua kali, mau didatang lagi. Terus Roh Kudus ngomong begini, kok kamu minta-minta sih? Dulu kamu gak dapat persembahan kasih tiap bulan, kamu pelayanan lepas, kamu dipelihara sama Tuhan gitu loh. Itu Roh Kudus ngomong, kok sekarang kamu khawatir? Saya batalkan untuk saya datang yang ketiga kali. Tapi mulut saya ngomong, Bapak, kalau tiap bulan saya dapat sekian aja, aduh saya senang banget. Sekian itu Tuhan buktikan loh. Bulan depan sampai hari ini saya dapat sekian, bahkan lebih lagi. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Kalau engkau mengenal dirimu, engkau berani ngomong sama Bapa di surga. Bukan mau ngaco-ngaco ya. Tuhan, saya kepingin punya mobil Alphard. Ya, lu pendeta atau pengusaha sih kata Tuhan. Ngapain? Tuhan saya kepingin dia ada helikopter, ya. Jadi kalau ke sana kan cepet, Jakarta kan macet tuh. Gila ya kata Tuhan. Minta yang wajar saudaraku.
Lihat ini nih, ya. Untuk menjalani hidup. Ini nih, lihat ya. Tuhan kasih kuasa kepada kita untuk menolong kita menjalani hidup. Ini mulut jangan sia-sia ngomong. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Amsal 18:21. Kalau engkau lempar bola ke depan, baliknya ke kita sendiri. Kan jangan ngomong sia-sia, dasar bos aku pelit. Yang terjadi apa? Bosmu pelit. Coba balikin, bos saya murah hati. Baliknya gimana? Murah hati. Bilang kiri kanan, saya perkatakan pulang dari sini, kamu traktir saya, ngomong kiri kanan. Dapatnya gimana? Ya kita saling traktir-traktiran ya, tepuk tangan ya buat Allah kita. Oke, next lagi. Jadi engkau dan saya diberi kuasa oleh Allah. Ingat itu saudaraku, perkatakan semuanya lewat kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur ya, dan saya diberkati Tuhan juga. Oke, lihat ini. Kita dihidupkan bersama Kristus. Secara rohani kita tidak lagi mati dalam dosa. Tapi kita dibangkitkan dan Allah telah memberikan hidup baru. Katakan hidup baru. Engkau dan saya hidup baru. Kenapa engkau malas ke gereja? Nah, engkau lagi keluar dari identitasmu. Gak mungkin prajurit itu malas. Itu pemain cadangan, kalau tanding bola, pemain cadangan tahu dia tuh pemain cadangan. Dia ngapain? Dia makan kacang, minum Coca-Cola, main handphone, atau dia ngapain? Dia perhatiin lapangan, sambil dia olahraga dikit-dikit untuk dia panas. Dia perhatiin lawan-lawan. Dia siap-siap nih. Nanti pada waktunya pemain cadangan pasti disuruh juga ke lapangan. Seperti itu. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Ini dia. Ya, jadi dengarin, kita enggak lagi mati dalam dosa, tapi kita hidup. Kita waktu meninggal, maut enggak berkuasa sama kita. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Tapi yang terpenting, waktu kita hidup, kita tuh ngapain? Pak, saya takut meninggal. Jangan takut meninggal. Karena maut enggak menguasain kamu. Tapi kamu hidup ngapain? Harusnya kita takut hidup. Karena apa? Hidup kita ngapain? Ada enggak kita melayani Tuhan? Siapa yang rindu melayani Tuhan? Coba, angkat tangan tinggi-tinggi. Melayani Tuhan bisa di kantor, melayani Tuhan bisa di gereja, melayani Tuhan bisa di rumah, melayani Tuhan di mana-mana. Siapa yang rindu selama masih hidup mau dipakai Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, okay. Yang sudah melayani, jangan angkat tangan. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kok makin dikit? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan amin. Coba berdiri. Saya mau berdoa dari jarak jauh ya. Berdiri. Yang mau dipakai Tuhan, mau melayani Tuhan, engkau yang belum melayani Tuhan ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Pak Gembala coba berdiri, difotoin dulu Pak. Sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh ya. Saya mau undang maju ke depan sini sekarang. Saya mau maju, nggak usah malu-malu. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Menghadap saya. Selagi aku masih kuat. Siapa yang rindu dipakai Tuhan? Bila saatnya nanti ku tak maju lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ayo, sungguh-sungguh angkat tangan. Bilang Tuhan, mumpung aku masih sehat, masih kuat, beri aku jadi berkat melayani Tuhan. Amin. Berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah. Dengan buka matamu, jangan ingat-ingat masa lalu. Itu tipuan iblis.
Kalau engkau jatuh dalam dosa, cukup engkau datang sama Tuhan minta ampun. Dan dosamu diampuni. Jadilah orang-orang yang setia, saudaraku. Jadilah orang-orang yang setia. Tuhan begitu baik buat kita. Ingat, jangan ingat-ingat masa lalu. Itu semua iblis, tipuan iblis. Sampai kapanpun Yesus mengasihimu. Sampai kapanpun Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Mari sama-sama yuk. Jemaat mari berdiri. Angkat pujian sama-sama. Hidup ini. Hidup ini. Katakan. Tuhan. Kami sudah bosan. Hidup ini yang tidak melayani Tuhan. Hari ini Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu. Kami tidak mau sia-siakan. Amin. Hidup ini jadi berkat. Katakan oh Tuhan. Mari berdiri.
Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan, saudaraku? Ya, Tuhan hanya minta hati kita yang mau melayani Tuhan. Katakan amin. Besok saya pulang, jadi biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Ingat identitas kita. Gak penting kita ada di gereja mana. Kalau engkau ada di gereja ini, ayo setia. Setia, jangan gak setia. Jangan menclok sana, menclok sini. Saya setia loh. Saya di City Tower sejak itu dibangun. Ada badai gak? Ada. Saya pernah gak ngalamin gak diberkati dalam usaha waktu berjemaat di City Tower? Oh, berapa kali. Tapi gak ada hubungannya. Gereja itu gak ada hubungannya dengan berkat kita, enggak. Kita sama Tuhan. Bagian kita taat setia, katakan amin. Saya melayani udah 20 tahunan di City Tower. Belum di gereja GBI yang lain. Belum di GPDI. Belum di GPIB. Saya melayani Tuhan dari tahun 93. Belum jadi gembala. Saya melayani Tuhan aja. Saya cuci gereja, saya bersihin kamar mandi. Karena apa? Mengasihi Tuhan. Katakan amin. Jadilah setia. Katakan amin. Yuk angkat tangan. Bapak, kami tahu pelayanan ini adalah anugerah. Pekerjaan ini adalah anugerah. Bisnis kami semua adalah anugerah dari Tuhan. Untuk itu kami tidak tawar hati. Meskipun ada badai goncangan dalam rumah tangga, adalah anugerah juga rumah tangga. Kami punya anak, semua adalah anugerah. Kalau kami single parent, itu juga anugerah. Kalau kami tidak dikarunia anak pun, kami bisa bersuami istri, itu anugerah dari Tuhan. Untuk itu kami mau bersyukur. Kami tidak mau tawar hati. Kalau kami ada di gereja ini, itu semua adalah anugerah. Ada banyak gereja-gereja lain, tapi Tuhan bawa kami ke sini, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kami mau bertumbuh, kami mau setia, kami mau melayani Tuhan di tempat ini. Kami mau banyak jiwa-jiwa yang belum berjemaat. Jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Yang banyak sekali di daerah Taman Victoria. Tuhan, pakai kami, hidup kami. Di rumah, untuk majikan kami. Untuk keluarga majikan kami. Kami mau jadi teladan. Dalam sikap tingkah laku kami. Di pekerjaan. Di rumah kami. Sebagai ayah, sebagai ibu. Kami mau jadi teladan untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Kita diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yuk buat Allah. Silakan duduk, saya kembalikan. Thank you ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa kembali untuk persembahan yang mau kita bawa. Kami bersyukur Bapa, kami sudah diurapi, kami sudah dipulihkan, disembuhkan. Boleh mengalami jamahan kasih Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula, first love dengan Engkau ya Bapa. Ini waktunya kami juga mau memberikan persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan, kami bawa yang terbaik untuk Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati, kuduskan persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan anak-anak-Mu yang menabur, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Kami menabur dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari media. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi di BIC Hong Kong News. Berikut kita saksikan info kegiatan gereja sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan, dapat mengirim ke nomor akun bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam SID, Spirit-Filled, Equipped, Empowered, and Discipleship. Menara Doa Siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore, waktu Hong Kong, melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong. Bertempat di Paksa Road 7 Lantai 3 Causeway Bay.
Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong, Minggu 3 Mei 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman dalam Ibadah Raya 1 pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan Pastor Johan Handoyo dalam Ibadah Raya 2 jam 11 siang waktu Hong Kong. Next Gen Hong Kong Service diadakan setiap minggu kedua sampai minggu terakhir setiap bulannya, jam 11 sampai jam 12 siang. Bertempat di Paksa Road 7 Lantai 3 Causeway Bay. Follow us on Instagram @nextgenhk. Demikian info BIC Hong Kong News sepekan ini. Mari terus bertumbuh bersama kami di keluarga BIC Hong Kong. 2026, the year to prepare the way for the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami ingin mengenal dan menyambut, mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini, bolehkah melambaikan tangannya? Maka ada. Kalau ada, Bapak di sebelah kiri, welcome, selamat datang. Kami menyambut dengan sukacita, puji Tuhan. Dan hari ini kita mau celebrate bagi teman-teman, saudara-saudara yang birthday pada bulan April. Boleh maju ke depan yang birthday bulan April. Saya panggilkan di sini ada Yeti, ada Dewi Lestari, ada Anita, ada Tata, Bu Linda, ada Yani Silaem, Nana, Lisa Wong, Lina, Rina, Maria Smith, Sandy, Christina, atau siapa saja yang namanya nggak tertulis di sini, tetapi birthday pada bulan April, boleh maju ke depan. Kita akan doakan, kita akan celebrate yang birthday pada bulan April. Inang, silakan maju ke depan. Iya, di tengah Ibu. Iya, ditemani sama Bapak. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari arahkan tangan kita, bangkit berdiri saudara. Kita memberkati saudara-saudara kita, teman-teman kita yang birthday pada bulan April ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Sungguh kejadian kami dahsyat dan ajaib sejak di dalam kandungan ibu kami. Sampai dengan kami dewasa saat ini. Semua karena kasih karuniamu, anugerahmu. Bahkan engkau memanggil dan memilih kami menjadi anak-anakmu, menjadi biji matamu Tuhan. Juga setiap kami yang birthday pada bulan April ini, engkau tambahkan 1 tahun usia. Engkau telah memberikan kasih karuniamu berlimpah-limpah bagi kami. Terus Tuhan, engkau memakai anak-anakmu, berikan kesehatan, kekuatan untuk menerima janji-janji Tuhan. Dan pakai hidup mereka untuk menjadi channel of blessings, menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita mereka Tuhan, engkau dengarkan Bapa, engkau bukakan jalan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang kami membawa dan menyerahkan hamba-hamba Tuhan, anak-anakmu yang birthday pada bulan April ini Tuhan, secara khusus buat inang kami di sini Bapa. Kesehatan, kekuatan kau berikan Tuhan Yesus, umur panjang kau berikan, kebahagiaan, damai sejahtera, berlimpah-limpah kau berikan bagi orang tua kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh dipasang lilinnya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kekayaan yang kehormatan.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tuhan berkati, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Puji Tuhan, silakan Pak Elias, boleh dibagikan. Hadiah khusus spesial. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oh, foto. Oke. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara terkasih. Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Yesus. tiada seperti Yesus, tiada Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Pastor Elias, yang sudah menjadi berkat bagi kami ibadah pertama, ibadah kedua, dan juga ibadah AFC. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Nya, mengurapi hamba-Nya, dan memperluas kapasitas dia Tuhan di dalam pelayanan di Indonesia, dimanapun di bangsa-bangsa ya Bapa. Berkati juga Ibu Nana, kedua anaknya Tuhan, dan pelayanan dan penggembalaan di Indonesia Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu ini juga Tuhan untuk besok berangkat kembali ke Indonesia. Kau berikan pesawat yang terbaik, cuaca yang terbaik, boleh tiba di Indonesia dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapa, kekuatan, kesehatan, kelimpahan Tuhan limpahkan kepada hamba-Nya Pastor Elias. Terima kasih Bapa, Kau yang menjaga dan menyertai hamba-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga sebentar akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami, apapun kegiatan kami sepanjang hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang menolong dan menguatkan dan menyembuhkan dan sudah membebaskan jemaat-Mu. Dan kami juga sebentar akan pulang meninggalkan tempat ini menerima berkat-Nya daripada-Mu. Mari angkat tangan kita saudara, arahkan hati kepada Bapa di surga. Saudaraku terkasih, terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih, anugerah dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya terima berkat-Nya katakan amin. Saudara, kita foto sebentar ya.